Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan di channel YouTube saya, Bidan Gembul. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, share, and subscribe. Yang belum, tolong dibantu like, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kali ini sepertinya kita belum bahas tentang imunisasi ya. Nanti coba kita bahas tentang imunisasi. Sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Kalau ini imunisasi yang lebih ke imunisasi dasar rutin untuk anak ya. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpejam dalam penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman ya. Di sini rangkuman materi ini saya ambil dari Juknis tentang bulan imunisasi dari Permenkes yang nanti saya akan tampilkan ya untuk sumbernya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada tabel jadwal pemberian imunisasi bayi dan balita ya teman-teman ya. Dari umur 0 bulan yaitu pertama hepatitis B0, 1 bulan BCG dan polio tetes. Yang pertama usia 2 bulan DPT-HB HIV atau penta yang kita sebut. Lalu ada polio tetes, PCV dan rotavirus ya. Rotavirus ini baru kisaran tahun ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lalu PCV juga kurang lebihnya sama. Nah itu ya. Oke ya, jadi bisa dipahami ya teman-teman, ada tabelnya tersebut untuk jadwal pemberian imunisasi bayi dan balita. Diakhiri di usia 18 bulan untuk booster atau DPT HB HIV yang keempat dan campak rubella yang kedua. Kalau ini tabel pemberian imunisasi bayi dan balita yang lebih menarik mungkin ya, tapi untuk isinya sama ya teman-teman ya. Yang terbaru itu kan ada PCV ya. PCV itu dari usia 2, 3 dan juga 12 bulan PCV 3. Kalau rotavirus itu dari usia 2, 3 dan 4 bulan ya teman-teman. Nanti kita bahas sedikit-sedikit tentang masing-masing imunisasi tersebut ya. Oke, ini lalu dosis dan cara pemberiannya ya teman-teman ya. Rata-rata untuk yang dosis penyuntikan itu semuanya rata-rata 0,5 mili ya teman-teman. Kecuali untuk BCG yaitu 0,05 mili ini ya, jangan salah ya. Lalu untuk rata-rata untuk penyuntikannya itu rata-rata IM, intramuskuler. Yang tidak itu hanya BCG intrakutan dan juga untuk MR-nya lebih ke subkutan ya. Oke, nanti bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini tabel dari mulai dari dosisnya, cara pemberiannya, lalu tempatnya, posisinya di lengan atau di paha. Seperti itu. Lalu ini penyimpanan vaksin rata-rata sama, suhunya 2-8 derajat Celcius untuk penyimpanan vaksin. Kecuali dia polio. Polio itu dia suhunya bisa lebih rendah ya. Lalu ini kemungkinan jumlah vial itu, satu vial itu bisa untuk berapa anak seperti itu. Seperti DPT, satu vial itu bisa untuk 5 anak atau 5 dosis. Nah, tapi kemungkinan untuk perhitungannya yaitu 4 saja. Lalu mengenai indikator VVM pada vaksin. Indikator VVM itu yang menandakan vaksin itu masih bisa digunakan atau tidak nih ya teman-teman. Ada, yaitu dia logonya itu ada A, B, C, D biasanya untuk indikatornya. Kalau yang A, segi 4 lebih terang dari lingkaran. Gunakan vaksin bila belum kadaluarsa. Lalu kalau untuk yang B, segi 4 berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran. Gunakan vaksin lebih dahulu bila belum kadaluarsa. Kalau untuk yang C, batas untuk tidak digunakan lagi. Jangan gunakan vaksin. Lalu kalau untuk yang D, melewati batas buang. Jadi segi 4 lebih gelap dari lingkaran. Jangan gunakan vaksin itu ya. Lalu ini masa pemakaian vaksin sisa ya. Kalau untuk polio bisa sampai 2 minggu, IPV 4 minggu, BCG dan campak yang berbeda ya. BCG hanya untuk tahan sampai 3 jam, campak hanya untuk tahan sampai 6 jam. Seperti itu.
Lalu ini untuk cara penyuntikannya nih teman-teman ya. Cara penyuntikan kalau yang oral itu yang tetes ya, rotavirus dan poliotetes atau OPV. Kalau yang IM intramuskuler itu dia itu tuh ada DPT, HIB, HB, hepatitis, IPV, lalu HIB, PCV, lalu subkutannya itu hanya campak, biasanya yang rutin, lalu yang intradermalnya yaitu BCG. Biasanya kalau untuk intramuskuler itu derajatnya itu 90 derajat. Subkutan itu 45 derajat. Lalu intradermal atau intrakutan itu 10 sampai 15 derajat ya teman-teman. Kemarin ada FR yang menanyakan tentang derajat penyuntikan BCG. Berarti jawabannya apa? 10 sampai 15 derajat ya teman-teman ya. Lalu tentang hepatitis B0, pemberian imunisasi hepatitis B0 bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis B, yaitu infeksi hati yang dapat menimbulkan komplikasi seperti sirosis dan kanker hati. Pemberian hepatitis B0 paling optimal diberikan pada bayi kurang dari 24 jam pasca persalinan dengan didahului suntikan vitamin K-nya yaitu 2-3 jam sebelumnya. Khusus daerah dengan akses sulit, pemberian hepatitis B masih diperkenankan sampai kurang dari 7 hari. Vitamin K1 disuntikan ke otot paha kiri bayi, selanjutnya diberikan jeda sekitar 1 jam untuk pemberian suntikan vaksin hepatitis B ke otot paha kanan bayi. Ada beberapa sumber yang bilang 1 jam setelahnya, berarti mungkin kisaran 1, 2, sampai 3 jam ya teman-teman. Mungkin kita pakai amannya yang sekitar setelah 1 jam. Kemarin ada FR berapa jam penyuntikan hepatitis B0 dari vitamin K, minimal 1 jam berarti ya teman-teman jawabannya. Efek sampingnya bisa demam dan nyeri pada area suntikan, itu masih tergolong normal ya teman-teman untuk efek samping dari hepatitis B0 gitu. Oke, kita lanjut ke imunisasi DPT HB HIB untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, dan juga untuk mencegah penyakit HIB-nya yaitu hepatitis B ya. Difteri tahu ya, penyakit menular disebabkan oleh bakteri difteria. Penyakit ini menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Pertusis, batuk rejan, tetanus, penyakit yang disebabkan oleh infeksi Clostridium tetani. Biasanya dapat menyebabkan penyakit tetanus. Lalu juga untuk mencegah penyakit hepatitis B yang dapat menyebabkan sirosis tadi ya teman-teman ya. Lalu vaksin DPT HB HIB diberikan guna mencegah penyakit tadi. Difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta ada radang parunya, pneumonia, meningitis, radang selaput otak yang disebabkan infeksi kuman HIB. Pemberiannya 0,5 mili pada tengah pangkal paha. Diberikan di usia 2, 4, 6 sampai dengan 18. Lalu kalau 18 bulan ya maksudnya ya. Lalu kalau untuk yang usia prasekolah itu di usia 5 dan 12 tahun. Efek sampingnya yaitu reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang dalam waktu 2 hari. Ingat ya, penyuntikannya secara IM intramuskuler berarti berapa derajat? 90 derajat ya teman-teman. Dosisnya 0,5 mili. Oke, kita lanjut ke imunisasi berikutnya. Measles dan rubella atau MR merupakan vaksin hidup yang dilemahkan berupa suatu bentuk serbuk kering dengan pelarut. FR untuk mencegah penyakit measles dan rubella campak dan campak Jerman. Vaksin MR diberikan secara SC atau subkutan, berarti berapa derajat? 45 derajat. Dosisnya 0,5, hanya boleh dilarutkan dari pelarut yang disediakan dari produsen yang sama. Bisa setelah dilarutkan, dia bisa paling lambat 6 jam setelah dilarutkan ya. Setelah itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Harus ganti vial yang baru. Lalu efek sampingnya apa? Demam ringan, kemerahan pada area suntikan, dan bengkak yang akan hilang dalam waktu 2-3 hari ya teman-teman. Ingat, lanjut ke imunisasi BCG. Tujuannya untuk mencegah penyakit TBC. Usianya 1-3 bulan. Lebih cepat lebih baik. Biasanya 1 bulan untuk pemberian imunisasi BCG. Jumlah dosisnya 1 kali aja pemberiannya. Seumur hidup BCG hanya 1 kali. Dosisnya 0,05. Diberikannya secara apa? Intrakutan. Berapa derajat? 10-15 derajat. Informasi tambahannya, jika diberikan pada usia di atas 3 bulan,
maka anak harus dilakukan pemeriksaan tes mantuk, yaitu tes untuk mendeteksi apakah anak sudah terpapar dengan penyakit TBC atau belum. Lanjut ke imunisasi rotavirus. Imunisasi rotavirus untuk mengurangi kejadian kesakitan diare pada bayi. Nah, sasarannya diberikan pada bayi yang lahir mulai tanggal 16 Mei. Ini imunisasi vaksin baru ya di tahun 2023. Diberikannya 3 kali, yaitu usia 2 bulan, 3 bulan, dan usia 4 bulan. Lalu ada batas maksimalnya, yaitu di usia 6 bulan 29 hari. Lewat dari usia tersebut, anak tidak bisa lagi mendapatkan imunisasi rotavirus. Pemberiannya mudah, hanya ditetes saja ke mulut. Lalu dosisnya gimana? Dosisnya 0,5 mili atau 5 tetes sekali pemberian ya teman-teman ya. Untuk anak usia 2, 3, dan 4 bulan ya, maksimal di usia 6 bulan. Untuk anjurannya diberikan polio dulu, lanjut rotavirus. Lalu ini imunisasi PCV, ini juga imunisasi yang masuk kategori baru di sini karena kategorinya dia yang sudah diwajibkan oleh pemerintah masuk ke dalam imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak. Nah, PCV ini diberikannya juga 3 kali di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan atau 1 tahun. Dosisnya bagaimana? 0,5 mili pemberiannya di mana? Disuntikan secara IM di bagian paha kiri. Tadi ya sebanyak 3 kali di usia 2, 3, dan 12 bulan. Tujuannya untuk mencegah penyakit pneumonia. Disuntikannya secara intramuskuler, berarti berapa derajat? 90 derajat ya teman-teman ya. Itu imunisasi PCV. Efek sampingnya nyeri di bekas penyuntikan, ruam, itu masih dalam golongan normal ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal. Kita sama-sama bahas ya. Soal nomor 1, bayi yang lahir dari ibu HBsAg positif akan diberikan vaksin apa? Apa nih teman-teman kira-kira? Yap, benar banget, yaitu vaksin HB0 dan imunoglobulin hepatitis B atau HBIG. Segera setelah bayi lahir, biasanya HB0 dulu baru HBIG ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Seorang ibu datang ke posyandu ingin mengimunisasikan anaknya yang saat ini berusia 10 bulan. Hasil anamnesis, bayi sudah diberikan MPASI dan masih menyusui ibunya. Bayinya sudah sebelumnya mendapatkan imunisasi BCG, polio 1-4 sudah, DPT 1-3 sudah, hepatitis B0 sudah, 1-3. Hasil pemeriksaan berat badan 8 kilo, panjang badan 73, suhunya normal. Jenis imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada bayi tersebut? Oke, di sini DPT-nya sudah ya teman-temannya. Kalau DPT-nya sudah berarti usianya juga 10 bulan, masuknya imunisasinya apa teman-teman? MR ya. Imunisasi MR diberikan untuk anak usia 9 bulan. Jadi imunisasi MR ya teman-temannya, measles dan rubella yang diberikan pada anak usia umur 9 bulan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi imunisasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Semangat terus pejuang Garuda, semangat terus pejuang P3K Bidan. Semoga kita lolos dan menjadi juaranya. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.